Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Hayak dengan NIM E1A123-120 dari Prodi Teknik Sipil Umum. Di sini saya akan memaparkan salah satu makalah yang telah saya buatkan dalam bentuk PowerPoint dengan judul Perhitungan Kebutuhan Alat Berat pada Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Pabrik Precast di Sentul. Saya lanjut saja. Pada latar belakang itu terdapat 3 poin. Yang poin pertama yaitu pekerjaan tanah vital. Yang dimaksud adalah pekerjaan tanah meliputi galian, timbunan, pengangkutan, dan pemadatan, sangat kritis dalam setiap proyek konstruksi gedung. Yang kedua yaitu skala besar atau bisa kita sebut dengan mekanis. Pekerjaan tanah skala besar membutuhkan mesin berat untuk efisiensi waktu dan biaya. Tidak cukup dengan tenaga manusia saja. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan alat kritis. Kesalahan memilih alat berat mengakibatkan proyek terlambat dan biaya membengkak. Manajemen alat berat menentukan keberhasilan suatu proyek. Kemudian dilanjut, pada makalah tersebut ada beberapa alat berat yang digunakan, yaitu ekskavator model Komatsu PC208, fungsinya yaitu sebagai penggali dan pemuat. Kemudian ada bulldozer model Komatsu D65WX18, fungsinya sebagai perata tanah. Kemudian ada ada dump truck dengan model Hino FM250JD, fungsinya yaitu sebagai pengangkut material. Kemudian yang terakhir ada vibro atau bisa kita sebut vibration roller dengan model Sakai SV900D, fungsinya yaitu sebagai pemadat tanah. Kemudian kita lanjut pada metodologi perhitungan. Pada metodologi perhitungan ini terdapat beberapa rumus seperti produktivitas alat, siklus waktu, jumlah alat, durasi pekerjaan, dan volume lepas. Kemudian kita lanjut pada tahapan analisis. Pada poin pertama yaitu pengumpulan data lapangan seperti volume, jenis tanah, dan jarak. Kedua, hitung faktor kembang tanah atau bisa kita sebut dengan swell factor. Yang ketiga, hitung produktivitas masing-masing alat per jam. Yang keempat, hitung set output per hari. Produksi per jam dikali dengan 8 jam. Yang kelima, tentukan jumlah alat berdasarkan perbandingan output. Yang keenam dan yang terakhir, validasi dengan waktu pelaksanaan selama 160 hari kerja. Lanjut yaitu data proyek. Pada data makalah tersebut terdapat beberapa data seperti volume galian sebesar 13.610,33 meter kubik, itu sebagai data lapangan asli. Kemudian pada volume timbunan sebesar 13.221,92 meter kubik, itu pada setelah pemadatan. Kemudian volume lepas atau dalam kurung LCM sebesar 17.012,912 meter kubik, yaitu sebagai faktor swell 1,25. Rencana waktu pengerjaan selama 160 hari kerja sesuai dengan kalender proyek. Jam kerja per harinya yaitu 8 jam per hari. Kemudian untuk jenis tanah pada proyek tersebut yaitu clay atau bisa kita sebut dengan tanah liat. Faktor konversinya 0,95, 1,00 dan 1,25. Kemudian kita lanjut yaitu kita kembali ke analisis pada ekskavator dengan model Komatsu PC208. Spesifikasi alat, kapasitas bakat Q1 dengan total 0,97 meter kubik, yaitu kemudian faktor bakat 0,80, efisiensi kerja 0,75, waktu gali 9,2 detik, waktu putar 5,8 detik, waktu buang 7,2 detik, dan waktu siklus 2,8 detik. Kemudian kita lanjut pada analisis dump truck dengan model Hino FM260JD. Kapasitas dump truck sebesar 24 meter kubik, waktu muat 9,237 menit, waktu angkut 0,654 menit, waktu kembali 0,400 menit, waktu buang dan tunggu 3,000 menit, dan waktu ambil posisi 1,000 menit. Total cycle time sebanyak 14,291 menit.
Kita lanjut pada analisis bulldozer dan vibration roller. Bulldozer dengan model Komatsu D65 UX18, lebar blade sebesar 3,58 meter, tinggi blade 1,425 meter, faktor blade 0,9, jarak kusur 50 meter, efisiensi kerja 0,75, produksi per siklus 6,54 meter kubik, waktu siklus 0,355 menit, produktivitas per jamnya 1036,267 meter kubik per jam. Set output per hari 8290,14 meter kubik per hari. Kita lanjut pada analisis vibration roller dengan model Sakai SV900D. Lebar drumnya 2,15 m, 15 meter, diameter drum 1,65 meter, lebar efektif 0,2 meter, tebal lapis 0,30 meter, kecepatan operasi 1,500 meter per jam, jumlah lintasan 4 pas, efisiensi kerja 0,75, produktivitas per jam 16,875 meter kubik per jam, dan set output per hari 135,000 meter kubik per hari. Pada masing-masing alat yang kita gunakan, yang pertama itu analis ekskavator berjumlah 1 unit, dump truck berjumlah 2 unit, bulldozer dan vibration roller juga berjumlah 1 unit. Kemudian dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, yaitu terdapat rekapitulasi hasil seperti alat berat yang sudah tadi saya jelaskan, beberapanya seperti ekskavator dengan model Komatsu PC 2008, dump truck dengan model Hino FM250JD, bulldozer dengan model Komatsu D65 WX18, dan vibration roller dengan model Sakai SV900D. Kemudian kita lanjut saja pada kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dan saran terdapat 4 poin pada masing-masing model alat berat yang akan digunakan. Yang pertama ekskavator, yaitu 74,828 meter kubik per jam dengan 1 unit untuk 17.012,912 meter kubik dalam 28,419 hari. Yang kedua, dump truck 60,457 meter kubik per jam sebanyak 2 unit untuk mendukung produktivitas ekskavator. Yang ketiga, bulldozer 1036,267 meter kubik per jam 1 unit untuk meratakan 17.012,912 meter kubik tanah. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, vibration roller sebanyak 16.875 meter 16.875 meter kubik per jam sebanyak 1 unit untuk memadatkan 13.221,92 meter kubik. Baik, sekian dari presentasi PowerPoint yang telah sekian presentasi dari PowerPoint yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan apabila ada salah kata. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen Pak Agustan karena telah memberikan tugas yang sangat bermanfaat bagi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.